A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan tema kita dalam ensiklopedia Quran dan Hadis bertema dalam tema seruan para nabi untuk mengesahkan Allah pada bagian yang keempat. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. An-Naml ayat 25 sampai dengan 26. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. An-Naml ayat 30-31. Dikatakan kepadanya Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia Balqis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, sembah Allah, sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. An-Naml ayat 44-45. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. An-Naml ayat 91. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir, dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Al-Qasas ayat 86 sampai dengan 88. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembah Allah dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Ankabut ayat 16. Dan kepada penduduk Madyan kami telah mengutus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Al-Ankabut 36. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Al-Ahzab 45-46. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nabi Nuh. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? As-Saffat ayat 83-87. Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.
As-Saffat ayat 91 sampai dengan 96. Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah ba'i dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. As-Saffat ayat 123-126. Shad, demi Al-Quran yang mengandung peringatan, tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Shad ayat 1 sampai dengan 5. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Shad ayat 65 sampai dengan 66. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Az-Zumar ayat 10 sampai dengan 15. Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Az-Zumar ayat 64 sampai dengan 66. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan, dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa-dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Al-Mu'min ayat 27 sampai dengan 28. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Al-Mu'min ayat 65 sampai dengan 66. Ini bagian kita hari ini, saat ini bagian yang keempat. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.